Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resnalia, NIM A1C3 19023 dari kelas reguler A Pendidikan Fisika 2019. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai alat-alat ukur. Yang pertama ada jembatan-jembatan pembanding. Jembatan pembanding terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jembatan pembanding kapasitansi. Alat ini digunakan untuk pengukuran kapasitansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap sebuah kapasitansi yang diketahui. Jembatan pembanding kapasitansi yang merupakan jembatan arus bolak-balik digunakan untuk menghitung kapasitansi. Yang kedua yaitu jembatan pembanding induksi. Jembatan pembanding induksi yang merupakan jembatan arus bolak-balik digunakan untuk mengukur induksi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap sebuah induktor yang sudah diketahui. Nah, ini adalah jembatan high. Jembatan high digunakan untuk menentukan induksi induktor dengan faktor Q tinggi. Jembatan Maxwell hanya sesuai untuk mengukur nilai untuk indikator dengan faktor kualitas sedang. Dengan demikian, jembatan ini lanjutan dari jembatan Maxwell. C. Jembatan scaring. Yang ketiga, jembatan scaring. Jembatan ini sering digunakan untuk pengukuran kapasitor. Dia memberikan beberapa keuntungan nyata. Selanjutnya adalah alat ukur jembatan Wien, alat penahan Wagner, dan jembatan impedensi universal. Jembatan Wien ditemukan di sini bukan hanya untuk pemakaian sebagai jembatan arus bolak-balik guna mengukur frekuensi, tetapi juga untuk berbagai rangkaian bermanfaat lainnya. Jembatan Wien ini memiliki sebuah kombinasi seri RC dalam satu lengan dan sebuah komplenasi paralel RC dalam lengannya. Yang kedua, alat pertahanan Wagner adalah salah satu metode untuk menghilangkan efek kapasitansi kebocoran dalam sebuah rangkaian jembatan. Rangkaian ini menghilangkan kapasitansi pengganggu yang terdapat di terminal-terminal detektor dan tanah. Yang ketiga adalah jembatan impedensi universal. Salah satu jembatan yang paling diminati dan terandalkan yang dibahas sebegitu jauh tergabung di dalam satu instrumen yang mampu mengukur tahanan AC dan DC. Lalu selanjutnya ada alat ukur osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur di mana bentuk gelombang sinyal listrik yang diukur tergambar pada tabung sinar katoda. Komponen ini sering disebut juga dengan CRO atau katode ray osiloskop. Kegunaan osiloskop adalah untuk mengukur besar tegangan listrik dan hubungannya terhadap waktu. Lalu mengukur frekuensi sinyal yang berisolasi. Osiloskop terbagi menjadi dua, yaitu osiloskop analog dan digital. Adapun bentuk-bentuk gelombang yang biasanya dihasilkan adalah gelombang bentuk segitiga, gelombang sinusoida, gelombang blok, dan gelombang gigi gergaji. Alat selanjutnya adalah Global Position System atau GPS, merupakan sistem berbasis satelit yang menggunakan kesimpulan dari 24 satelit untuk memberikan pada pemakai posisi yang akurat. GPS ini adalah sistem navigasi yang menggunakan satelit, disediakan agar dapat menyediakan posisi secara instan. Fungsi GPS adalah untuk menentukan koordinat posisi objek sebagai pemandu perjalanan dan untuk proyek aplikasi yang menuntut ketelitian tinggi. Jenis-jenis GPS. GPS terbagi menjadi 5 jenis, yaitu GPS militer, GPS navigasi, GPS sistem informasi geografis, GPS sistem pelacakan kendaraan, GPS untuk pemantauan gempa. Alat ukur selanjutnya adalah sound level meter. Sound level meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan. Nah, fungsi alat ini adalah untuk mengukur tingkat kebisingan dalam suatu tempat. Selanjutnya ada alat luxmeter. Luxmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukurnya besaran intensitas cahaya di suatu tempat. Adapun fungsi alat ini adalah untuk mengukur besar kecilnya intensitas cahaya di dalam suatu ruangan, karena sejatinya manusia membutuhkan cahaya dengan intensitas yang adalah alat ukur anemometer. Anemometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Fungsinya adalah untuk mengukur kecepatan angin, mengukur gas, dan pada anemometer ultrasonik mampu menentukan arah mata angin.
Lalu ada alat ukur barometer. Alat ukur barometer ini digunakan untuk mengukur tekanan udara, umumnya digunakan untuk pemantauan cuaca. Lalu ada alat psikometer standar. Alat ini digunakan untuk mengukur kelembapan relatif udara. Pada alat ini digunakan dua termometer, yang mana termometer pertama untuk mengukur suhu biasa, dan pada termometer kedua digunakan untuk mengukur suhu yang sebenarnya. Termohigrograf yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Lalu ada pengukur curah hujan. Alat ini digunakan untuk mendapatkan dan mengukur jumlah curah hujan per satuan waktu tertentu. Curah hujan dari pengukuran ini dihitung dari volume air dan besar tempat penakar. Selanjutnya ada alat ukur evaporimeter. Alat ini digunakan untuk mengukur penguapan yang terjadi. Contohnya pada evaporimeter panci terbuka, di mana makin luas permukaan panci maka representatif atau makin mendekati penguapan yang terjadi di danau atau sungai. Lalu ada alat aktinograf, adalah alat untuk mengukur intensitas laju radiasi matahari. Alat ini digunakan untuk mengukur total intensitas dari radiasi matahari langsung, radiasi yang dipantulkan atmosfer, dan radiasi difusi dan langit dalam satu hari yang dapat dihitung. Lalu ada Campbell stroke. Alat ini digunakan untuk mengukur waktu dan lama matahari bersinar dalam satuan hari di mana alat dipasang. Campbell stroke adalah alat untuk mengukur matahari terbit dalam satuan persen. Nah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.